Halo guys, jumpa lagi di channel saya di Manor Motor Channel. Pada kesempatan kali ini kami dapat pelanggan Honda Scoopy nih guys. Ini motor ini bermasalah di bagian full pump ini guys. Dia berebut dan tidak stabil di sini guys. Nah, dan tidak bisa kencang. Jadi di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara mengganti rotak atau rotor di bagian full pump ini. Saksikan videonya sampai selesai agar dapat dimengerti dan tidak gagal paham di sini guys. Nah, di sini ada 4 buah baut skrob untuk melepas di bagian full pump di sini guys. Di sini kita gunakan ubing plus untuk melepas 4 buah baut ini guys. Miringnya tangan dulu belakang jalan ini. Nah, di sini sudah terlepas untuk 2 buah bautnya di sini guys. Nah, di sini tinggal 2 buah baut aja lagi di sini guys. Nah, ini sudah terlepas untuk bagian tutup atasnya, dan lanjut kita lepas untuk bagian full pump di sini guys. Ini yang pertama kita lepas di bagian pengunci selang bensinnya di sini guys. Kita gunakan ubing min untuk melepasnya dan kita cungkil ke arah ke atas ini guys. Nah, kita cungkil, kalau sudah dia naik seperti itu dan tinggal kita tarik. Di sini jangan sampai lepas full untuk penguncinya itu guys, nanti susah untuk masangnya di situ. Nah, untuk pengunci bagian kabelnya ini tinggal tekan dan tarik ya guys. Nah, ini sudah terlepas, lanjut kita lepas untuk bagian pengunci full pump. Di sini menggunakan baut 10 dan kita lepas menggunakan kunci 10D di sini guys, agar mempercepat pengerjaan pembongkaran di bagian full pump ini. Nah, sini sudah 1 buah baut lepas dan masih ada 2 buah baut di sini guys. Nah, kalau untuk motor Scoopy ini cukup mudah untuk melepas bagian full pumpnya di sini guys, sebab dia berada di bagian atas. Nah, kalau untuk Yamaha biasanya agak susah, soalnya untuk posisi full pumpnya ini dia mengarah ke bawah gitu guys. Nah, jadi harus bongkar total untuk proses penggantian komponen di bagian full pump ini guys. Nah, kalau untuk Honda Scoopy ini cukup mudah, cukup kita lepas seperti yang di video ini, jadi tidak terlalu susah di sini guys. Nah, ini untuk penguncinya seperti ini guys. Nah, nanti pemasangannya jangan sampai kebalik untuk besi platnya ini guys. Nah, di sini agak susah sedikit soalnya agak nyangkut gitu guys ke bagian box jok ini guys. Ini sudah lepas, tinggal kita lepas untuk full pumpnya di sini guys. Di sini kita agak sabar untuk melepasnya soalnya posisinya di sini agak susah ini guys. Ada pelampung minyak, jadi kita harus sabar untuk melepasnya di sini guys, agar tidak terjadi sesuatu yang fatal. Nanti kalau kita paksa keluar, nanti dia patah, itu bahaya ini guys. Nah, ini kita putar perlahan agar celahnya pas di sini guys. Nah, jadi untuk pelepasan di bagian full pump ini perlu kesabaran di sini guys. Nah, ini sudah lepas. Nah, ini untuk saringannya agak kotor juga ini guys, nanti dibersihkan guys. Nah, untuk karet di sini ternyata ini cacat di sini guys. Nah, itu mau putus, kemungkinan nih pemasangan bagian full pump ini kurang pas jadi guys. Nah, jadi selnya itu putus, biasanya kejepit. Nah, jadi untuk pemasangan sel ini harus hati-hati. Nah, ini lanjut kita lepas untuk bagian saringan atau filter bensin di sini guys. Kita putar arah ke kanan seperti ini guys. Nah,
Jadi untuk proses pelepasan ini cukup mudah kalau kita tahu ini guys, soalnya permasalahannya di sini tidak tahu untuk melepas ini salah putar nanti patah gitu guys. Nah jadi harus betul-betul kita pahami dulu untuk proses pelepasannya guys. Dan untuk kabel speedo, kabel empar minyak ini jangan sampai kebalik gitu ya guys. Nah disitu ada hitam dan merah, jadi untuk pemasangannya nanti jangan sampai terbalik. Ini sudah lepas dan lanjut kita lakukan untuk bagian rotaknya di sini guys. Nah ini ada beberapa klem di sini, cukup sulit juga untuk melepasnya guys, perlu kesabaran untuk melepas di bagian rotaknya di sini guys. Nah jadi kita perlahan kita buka klemnya seperti ini dan kita cungkil di sini guys menggunakan obeng min lagi nih guys. Nah di sini perlahan aja di sini guys. Sini agak susah, jadi kita harus sabar. Kalau kita tidak sabar, ini nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah guys, patah lah atau apalah kan lebih ribet gitu guys. Soalnya kalau untuk komponen satu set ini mahal di sini guys. Kalau untuk yang orinya hampir 400-an kalau nggak salah, jadi kita harus sabar. Nah ini sudah lepas, di sini ada kabel untuk rotaknya, di sini ada min dan plus ini guys. Jadi hati-hati untuk pemasangan di bagian rotak di sini guys. Nah di sini ada min dan ada plus di sini guys. Nah jadi pemasangan harus pas, jangan sampai kebalik. Nah kalau untuk Honda ini masih mending, kalau kebalik dia muter balik. Kalau untuk Yamaha kalau kebalik angus lah dia. Nah ini rotak yang barunya ini merek Alconi kalau nggak salah ini guys di sini. Nah ini sama ini guys. Nah kalau untuk harganya ini sekitar 165-an nih guys. Jadi kalau untuk kalian yang punya masalah berebut dan atau lemah di bagian rotaknya, ini cukup mengganti komponen di bagian rotak saja di sini guys. Jadi tidak perlu mengganti satu set. Nah kalau satu set 400-an kalau nggak salah. Nah ini lanjut selnya jangan lupa dipasang juga untuk rotaknya ini guys. Soalnya sel itu fungsinya menahan kebocoran di bagian bensin. Nanti kalau dia tidak terpasang, dia bocor dan tidak ada menekan bahan bakar guys. Nah ini lanjut kita pasang untuk bagian soket kabel min dan plus di sini guys. Nah jangan sampai kebalik untuk pemasangannya di sini. Di sini ada min, di sini ada plus. Kalau untuk min yang hitam dan untuk plus yang merah di sini guys. Nah, jadi perhatikan baik-baik di sini guys agar kalian nanti kalau memperbaiki motor sendiri di rumah bisa di sini guys. Kalau untuk ciri-ciri penyakit pulpam di sini guys, dia berebut biasanya dan tidak stabil untuk di bagian motornya di sini guys. Sering terjadi ini pulpam. Kalau untuk penyakit pulpam ini, kalau untuk di kerusakan di lampu mil itu dia nggak kebaca di sini guys. Nah jadi susah kalau orang tidak tahu. Jadi untuk kerusakannya ya penyebabnya ya di bagian rotak di sini guys. Nah ibarat motor karbu itu dia minyaknya tidak lancar, jadi kan tidak stabil, berebut. Nah kalau ada injeksi, kalau untuk penekan bensin ialah pulpam ini guys. Nah jadi semoga bermanfaat video yang saya bikin ini guys, menambah pengalaman di kalian gitu. Nah ini untuk kabel hitam lanjut kita pasang di sini dan merah di bagian sini guys. Nah ini sudah selesai untuk pemasangan rotaknya, lanjut kita pasang untuk filter bensinnya di sini guys. Nah di sini ada sel juga, jangan lupa dipasang. Nah ini sudah terpasang sel, lanjut kita pasang untuk bagian filter ini guys. Nah kalau ini filternya ya agak rusak tapi masih bisa dipakai lah guys. Sebaiknya diganti lah kalau kalian nanti. Kalau ini kan tergantung dananya ini guys. Kalau orang dananya banyak kita ganti, kalau dananya sedikit ya tidak kita ganti, seperti itu guys. Nah kalau untuk proses pemasangan sel ini jangan lupa kita beri oli di sini guys. Kita masukkan ke oli dan kita pasang.
tujuan untuk dikasih oli ini guys agar dia masuk ke bagian celah itu, soalnya kalau untuk pemasangan sel ini yang sering terjadi adalah kejepit. Nah itu guys mengakibatkan yang seperti awal video tadi dia robek. Nah jadi fungsi oli ini untuk melicinkan masuk ke dalam, dan untuk pemasangannya juga perlu teliti dan hati-hati guys. Nah seperti ini proses pemasangannya guys, jangan sampai kita pasang ke atas, itu ada batasnya guys. Nah ini untuk pemasangannya untuk cukup mudah di sini guys daripada melepasnya. Pasang perlahan, dan yang agak susahnya ini mengepaskan di bagian selnya di sini guys. Nah di sini jadi pemasangan di sel ini perlu hati-hati ini guys, jangan sampai salah pasang dan kejepit. Yang sering terjadi sini kejepit ini guys. Kalau kejepit kan nanti bocor bensinnya. Kalau posisi bensin sedikit dia nggak ketahuan kalau untuk bocornya guys, tapi kalau kita isi full tank biasanya kita tahu kebocorannya itu guys, biasanya rembes. Nah itu guys bahaya kan rembes kalau motornya meledak nanti atau kebakar. Nah ini sudah terpasang dan sudah saya paskan tadi untuk selnya di sini guys. Jadi untuk pemasangannya tadi agak susah juga, ini tidak saya rekam full, agak saya potong-potong videonya. Jadi proses pemasangan untuk bagian sini perlu hati-hati dan kesabaran gitu guys. Nah ini kita pasang kembali untuk mornya. Di sini ada 4 buah mor dan kita kencangkan kembali menggunakan 10T di sini guys. Nah ini sudah kencang beberapa baut. Di sini perlahan juga guys untuk memasang di bagian baut ini, sebab kalau terlalu cepat nanti selnya kejepit. Ini sambil kita dorong menggunakan kunci obeng min di sini guys, kita dorong menggunakan obeng min, dan pemasangan juga hati-hati di sini guys. Nah seperti itu guys. Kalau kita paskan selnya kita kencangkan perlahan di sini guys, agar tujuan selnya itu jangan sampai kejepit gitu guys, sebab sel itu agak susah juga nyarinya guys. Kalau saya biasanya kalau putus saya lem menggunakan lem Korea dan lem Terbon gitu guys, jadi cukup bisa lah untuk pemasangannya. Di sini yang seperti saya lakukan ini tujuannya untuk merapatkan di bagian sel tadi guys. Kita dorong-dorong menggunakan kunci T di bagian ujung-ujung di sini guys. Itu tujuannya merapatkan di situ guys. Nah, agar tidak terjadi kebocoran di bagian full pump. Dan lanjut kita pasang soket KBA-nya dan selang bensinnya di sini guys. Nah, di sini agak kurang pas untuk penguncinya ini guys. Dan kita testing dulu untuk rod full pumpnya ini guys. Wah ini sangat kencang udah semprotannya, itu sudah kita pastikan bahwa full pump itu sudah bagus, baru kita pasang selangnya ini guys, agar kita tidak dua kali kerja gitu guys. Nah ini pemasangan ini cukup mudah, tinggal kita klik di sini guys. Nah tinggal klik. Nah kalau dia tidak bisa seperti ini, kemungkinan kurang pas di bagian bawahnya di sini untuk selangnya, nanti kita betulkan. Nah itu kurang pas itu guys. Biasanya kita dorong aja menggunakan obeng min. Nah kalau kita paksakan tidak bisa gitu guys. Nah jadi kita dorong menggunakan obeng min. Gimana nih obeng minnya? Nah ini guys, nah, kita paskan. Kalau dia pas, nah enak itu masuknya guys. Nah kita dorong ke atas kembali guys. Nah seperti ini guys. Nah kalau untuk Honda ini cukup mudah melepasnya guys, cukup kita tarik ke atas. Kalau motor Yamaha susah ya. Nah ini kita tes hidup dulu guys. Nah ternyata untuk motor ini sudah mantap di sini guys.
Ini kita coba beberapa kali hidup. Nah, enak, hidupnya juga enak nih guys, dan kita gebar ternyata sudah mantap, nggak ada berebet dan tarikannya juga spontan di sini guys. Nah seperti itu guys. Nah ini sudah dites hidup beberapa kali dan sudah mantap dan bagus kembali untuk motor Scoopy ini guys. Nah ini kita matikan kembali untuk mesinnya guys. Nah cukup segininya aja guys videonya, jangan lupa di like dan subscribe agar saya semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat. Jangan lupa di share juga guys.